Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutkan merangkum film 12 Weeks episode ke-11. Di episode kemarin berakhir saat Taesan berhasil mendapat kamera yang merupakan kunci dari semua masalahnya. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kalian bantu share video ini. Jika sudah, Mimin ucapin banyak terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Inie terlihat cemas dikala melihat seorang laki-laki yang menyebut nama Jang Taesan, dan dia tahu kalau polisi akan segera datang ke kampus tempat Taesan mengambil kamera. Karena sebelumnya ada seseorang yang melaporkan melihat Taesan di tempat itu. Saat itulah Taesan melihat bayangan di belakangnya, dan dia tahu itu pasti Kim. Kim datang dan langsung saja menonjok wajah Taesan. Kemudian Kim langsung membuka jaket Taesan dan mencoba mengambil kamera yang tersembunyi di sana. Tepat Seungwoo dan Inhye datang melihat Taesan dalam bahaya. Inhye membantu Taesan, namun usahanya gagal menjadikan Kim berhasil kabur dengan membawa kamera. Lalu Seungwoo datang mengisyaratkan untuk Taesan segera pergi karena polisi akan segera datang, dan terlihat Taeknam yang tidak yakin bahwa Taesan tidak ada di tempat yang dilaporkan seseorang kepadanya. Taesan berada di dalam mobil Inhye. Tepat di depannya terlihat Kim yang akan berjalan mendekati mobil Taesan. Taesan melajukan mobilnya dan berniat ingin menabrak Kim, tetapi dia berhasil melompat dan mencoba membuka pintu mobil. Taesan berhasil lari dari kejaran Kim karena tujuan dia sekarang hanya untuk membunuh Taesan. Para mahasiswa menjelaskan bahwa tadi benar Taesan dan ada satu orang yang melawannya dengan gaya berkelahi seperti sebuah seni. Mereka juga melihat 3 orang pria dan 1 orang wanita seperti cinta bujur sangkar. Sedangkan Jae-kyung dan Sang-hoon datang ke rumah sakit, di mana ada Suk-do yang menjaga di sana karena Seungwoo sedang menyelidiki kasus Taesan, sedangkan Inhye belum kembali dari siang tadi. Inhye menjelaskan Seungwoo bahwa dia hanya ingin membantu Taesan karena orang yang mencoba membunuh Taesan adalah salah satu orang yang membuat Taesan masuk penjara 8 tahun yang lalu. Singkat cerita, Taesan berada di sebuah tempat yang terlihat luas dan sepi. Di sana dia meluapkan kekesalannya. Singkat cerita, Inhye yang sudah sampai di rumah sakit berpas-pasan dengan Jae-kyung yang akan keluar. Dia terlihat shock ketika Inhye menjelaskan bahwa kamera itu diambil oleh orang lain. Taesan juga sudah merencanakannya dengan baik, namun fakta berkata lain. Flashback sebelumnya, Inhye yang meminta agar Taesan menyerahkan kamera itu pada Jae-kyung. Namun Taesan tidak mau karena Jae-kyung hanya butuh bukti keterlibatan Monsuk dan seseorang yang terekam di kamera itu. Dia bukan orang yang benar-benar ingin membersihkan namanya dari tuduhan palsu ini. Inhye sangat marah kepada Jae-kyung karena dia hanya peduli kamera, tanpa peduli Taesan yang bahkan harus beberapa kali meloloskan diri dari kematian. Jae-kyung sendiri sangat terpana mendengar semua luapan dari Taesan sebenarnya yang juga dirasakan Inhye saat ini. Inhye kembali masuk ke ruangan aseptik, lalu dia terkejut melihat benda yang ada dalam genggaman Sojin. Benda itu ternyata adalah foto saatnya bersama Taesan. Inhye hampir menangis melihat Sojin yang menjelaskan bahwa dia hanya ingin tahu seperti apa wajah ayahnya. Inhye berjanji akan menjelaskan semuanya kepada Sojin di saat operasi selesai nanti. Dia memberikan jepit rambut yang dititipkan Taesan kepadanya, lalu Sojin menerimanya dengan sangat senang. Kembali ke masa lalu Taesan yang masih ingin tahu tentang ayahnya, namun dia dibentak ibunya yang berkata jika ayahnya sangat benci kepadanya. Taesan menjadi sedih mendengar itu. Tiba-tiba Sojin sudah ada di samping Taesan. Dia membelai pipi Sojin dan berkata setiap kali dia memikirkan Sojin, hatinya menjadi sangat sakit. Sojin mencoba memakai jepit rambut itu sambil melihat di cermin dan dia tersenyum senang. Taesan yang kali ini gagal untuk mendapatkan kamera punya cara lain untuk membersihkan tuduhan palsunya, dan Inhye menyemangatinya. Monsuk sedang ada bersama 2 anak buahnya dan juga Kim. Monsuk yang sudah mendapat kamera berniat akan membantingnya, namun Hyungjin melarang itu dan berkata lebih baik mereka periksa dulu. Monsuk menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Jae-kyung dan membunuh Taesan sebelum mereka berdua bertemu. Kim yang sudah ada di luar tidak menyadari
jika Tae-san sedang mengamatinya dari jauh. Tae-san pergi ke tempat di mana dia menyimpan USB yang menyimpan bukti percakapan Dae-jun di hari Misuk terbunuh. Jae-kyung saat ini tengah berdiskusi dengan kedua rekannya, namun dia malah teringat saat dia bersama Jungwoo. Jae-kyung yang mengetahui apa yang diinginkan Senator Jo ketika pensiun, yaitu acara lelang amal. Jadi dia membutuhkan kekuatan untuk acara tersebut. Jae-kyung meminta Min-so untuk menghubungi semua nomor seniman yang terdaftar dalam acara lelang itu. Jae-kyung mengira Senator Jo sedang menyelundupkan benda-benda seni itu. Tak lama ponselnya berbunyi dan betapa terkejutnya bahwa yang menelponnya adalah Tae-san. Monsuk masih bersama dua anak buahnya dan seorang pria yang diminta untuk membuka kamera Jae-kyung. Awalnya pria itu tidak bisa membukanya, tetapi ketika mengambil inti dari kamera, dia berhasil untuk membukanya. Setelah pria tersebut keluar, mereka melihat rekaman itu. Monsuk dengan percaya diri bahwa tidak akan bisa yang menangkapnya di negara ini. Jae-kyung yang mendapat telepon dari Tae-san kini sudah berada di sebuah terowongan di mana di tempat itulah Tae-san mengajaknya bertemu. Tae-san menyesal dan meminta maaf karena kamera itu dicuri darinya tadi. Tapi pertemuan ini bukan berarti dia menyerahkan diri pada Jae-kyung, namun Jae-kyung sudah tahu itu dari Inhye. Dalam pertemuan ini Tae-san bertanya, apa benar Misuk dan Monsuk menjalin hubungan dan kamera yang digadaikan Misuk padanya adalah pemberian Jae-kyung. Jae-kyung menjawab kalau hal itulah yang paling dia sesali dalam hidupnya sekarang ini. Tae-san meminta agar Jae-kyung membantunya untuk menangkap Monsuk. Jae-kyung jelas kaget dan Tae-san berkata, jika tidak ada yang tersisa sekarang karena kamera itu sudah berada di tangan Monsuk. Tae-san dengan penyamarannya masuk ke mobil, lalu Jae-kyung membawa ke rumahnya. Jae-kyung merasa tempat ini adalah tempat yang paling aman untuk Tae-san saat ini. Tae-san mendekati whiteboard Jae-kyung, lalu membaca semua informasi yang tertulis di sana. Mata Tae-san tertuju ke profil Senator Jo. Dua orang itulah yang sedang dia incar selama ini, dan mereka mencoba membunuh Tae-san. Monsuk datang ke kediaman Senator Jo, lalu memberikan benda yang di dalamnya berisi rekaman mereka di rumah Misuk saat itu. Senator Jo langsung menerimanya dan menganjurkan benda yang belakangan terakhir ini mengancam hidupnya. Masalah ini akan selesai jika mereka sudah membunuh Tae-san dan juga Senator Jo yang harus menyingkirkan Jae-kyung sebelum acara amalnya. Kembali ke Jae-kyung dan Tae-san, Jae-kyung menyiapkan makanan malamnya bersama Tae-san. Tae-san kemudian mengeluarkan sketsa wajah Kim, lalu menjelaskan bahwa pria inilah yang selalu mengejarnya dan merupakan salah satu anak buah Monsuk. Tae-san sudah 3 kali melihat pria itu. Dia memastikan laki-laki itu tinggal di luar negeri, karena Tae-san belum pernah melihat laki-laki itu di sekitar Monsuk. Orang itu memiliki pena yang sama yang ternyata berisi pisau dan digunakan untuk membunuh Monsuk. Lalu dia juga mengeluarkan USB yang berisi rekaman suara Dae-jun saat menelpon Dae-ryung dan menyuruhnya untuk ke gudang baju, sehingga dia tidak memiliki alibi selama 3 jam di hari Misuk terbunuh. Tae-san memberitahu Jae-kyung bahwa dia selama beberapa hari ini dia tinggal di Pegadaian. Tae-san mengeluarkan dokumen rumah Misuk yang ternyata pemilik rumahnya itu adalah istri Dae-jun. Sekarang rencana Tae-san untuk menangkap Kim adalah dia akan ditembak olehnya. Jae-kyung jelas sangat kaget. Dae-jun menyiapkan anak buahnya untuk menangkap Tae-san dan juga untuk mengikuti kemanapun Jae-kyung pergi. Jae-kyung bertemu Jungwoo dan melaporkan rencananya ini. Dia menjelaskan kalau Kim sangat pintar. Jika terlalu banyak yang terlibat, maka orang itu bisa curiga. Jadi Jae-kyung meminta agar merekomendasikan 2 detektif yang Jungwoo percaya untuk misinya kali ini. Jika informasi ini bocor, maka misi mereka akan gagal. Jungwoo juga memilihkan 2 detektif yang dia percaya untuk membantu Jae-kyung. Sungwoo bertanya kepada Jisuk, dokter yang menangani Sojin, apakah benar Tae-san akan datang di hari operasi Sojin. Namun Jisuk meminta maaf karena dia tidak bisa memberitahu Seungwoo karena ini termasuk keselamatan hidup Sojin.
Kemudian Seungwoo menemui Sukdo, meminta agar dia tetap berjaga selama beberapa hari dan menemukan sopir taksi yang mengantar Taesan ke gudang baju di hari Misuk terbunuh. Lalu Sukdo mematuhinya. Jae-kyung mengajak bertemu Seungwoo lalu menceritakan Taesan yang akan menyerahkan diri, tapi tujuan mereka sebenarnya adalah menangkap Kim. Jae-kyung juga meminta maaf karena dia tidak bisa memberitahu Seungwoo secara detail, tapi bisakah Seungwoo mempercayai dan membantunya kali ini? Sang-hun datang ke sebuah toilet umum, lalu setelah dia pergi keluarlah seseorang dari toilet umum yang bukan Sang-hun, melainkan Taesan yang menuju motor Sang-hun yang terparkir di depan toilet. Tim detektif sedang berkumpul di sana, ada Taek-nam, Sang-hun, dan Chol-kyo. Tepat saat itulah datanglah Jae-kyung yang berkata ingin mentraktir mereka semua minum. Jae-kyung dan tim detektif berpindah ke kereta bawah tanah, di mana di sana ada sebuah tempat untuk minum dan makan. Saat sedang asik minum, ponsel Jae-kyung berbunyi. Dia berdiri di balik tembok dengan sengaja memperlihatkan sebagian tubuhnya, agar orang yang dia curigai sebagai mata-mata bisa tahu dan mendengar semua yang dia katakan. Setelah kembali, Chol-kyo sedikit aneh saat mendengar itu dan bertanya apa Jae-kyung akan pergi sekarang. Jae-kyung juga memesankan lagi sebuah minuman untuk mereka semua. Jae-kyung memberikan sebuah catatan pada Min-so karena tim detektif juga belum tahu seperti apa wajah Min-so. Mon-suk tentu langsung tahu kabar ini, lalu menyuruh Kim untuk menangkap Taesan dan jangan sampai gagal. Setelah Kim pergi, Mon-suk berkata pada Dae-jun agar menghapus semua CCTV di gedung ini yang ada Kimnya. Tempat nanti untuk Taesan menyerahkan diri yaitu tempat yang sulit didatangi orang. Kemudian dia juga meminta agar mereka berdua benar-benar memastikan apa Jae-kyung pergi sendiri saat bertemu Taesan nanti. Jae-kyung yang sudah siap pergi ternyata diawasi oleh Dae-jun yang langsung melaporkan jika Jae-kyung memang pergi sendirian, dan satu lagi anak buah Mon-suk mengawasi di kantor jaksa yang memang benar pergi sendirian. Singkat cerita, Kim sudah sampai lebih dulu di tempat Taesan akan datang. Tak lama datanglah Jae-kyung dan di atas sana Kim sudah menyiapkan diri lalu meneropong dan melihat keadaan. Sebelum Jae-kyung dan Taesan malam itu merencanakan misi mereka menangkap Kim, Jae-kyung berkata jika orang itu akan memilih tempat yang pas untuk menembak Taesan. Orang itu juga akan mengecek semua ruangannya untuk memastikan tidak ada yang bersembunyi di sana. Sang-hun dan satu rekannya bersembunyi, begitu juga Seungwoo dan satu detektif lainnya. Kemudian datanglah Taesan dengan motornya. Dikala dia ingin mendekati Jae-kyung, Kim menarik pelatuk pistolnya dan mengenai bagian kepala Taesan. Dikala Jae-kyung menyebutkan nama Taesan dengan keras, Seungwoo dan rekannya yang mendengar sinyal Jae-kyung langsung bergegas keluar dari persembunyiannya. Saat Kim sudah sampai di sebuah pintu yang akan dibukanya, dia terkejut karena ternyata di luar pintu sudah ada Sang-hun. Lalu tanpa menunggu waktu lama, dia melumpuhkan tangan dan kaki Kim dengan pistol yang bisa membuat sekujur tubuh lemas dan tak berdaya. Itu tadi episode ke-11, semakin seru di saat tinggal beberapa hari episode terakhir. Kali ini dan seterusnya Jae-kyung serta Seungwoo jelas berada di pihak Taesan. Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, Mimin ucapin terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.